sekarang kita mau mulai ibadah. Apa yang dipersiapkan adik-adik kalau mau ibadah? Alkitab, ayo Alkitabnya dikeluarin. Mana nih yang belum dikeluarin? Alkitabnya disiapin. Terus selain Alkitab apa adik-adik? Apa? Siapkan hatinya, pikirannya. Jadi kalau udah duduk di sini, berarti pikirannya mau beribadah. Berarti bukan untuk main. Jadi handphonenya taruh dulu. Kita mau denger Amang Sintuanya berfirman supaya kita ngerti apa yang mau disampaikan hari ini. Oke deh, kita mau ibadah. Ya kakak. Oke. Anak-anak sekalian, Shalom. Horas. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 107 ayat 1 dan 2. Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air,
untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 236 ayat 1 dan 3. Aku pulih dan sembuh.
marilah kita sama-sama berdoa meminta pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan epistel untuk minggu ini. Oke adik-adik, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi ya. Oke. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Anak-anak, mari bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 240 ayat 1. Anak-anak, kita mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ibadah sekolah minggu hari ini dipimpin oleh Amang Sintua TH Sitanggang. Adik-adik, minggu depan kita akan merayakan ibadah Paskah ya sekolah minggu. Minggu depan itu kita jam 12 sudah di gereja ya adik-adik. 12 sampai 12.30 kita makan siang dulu sebelum ibadah. Nanti ibadahnya kita mulai jam 12.30 sampai jam 13.30. Setelah itu 13.30 sampai jam
14 kita akan cari telur. Jam 14 sampai jam 15 kita akan mengadakan lomba per kelas ya adik-adik. Setelah itu jam 15 atau jam 3 sampai jam 3.15 kita istirahat. Setelah istirahat kita akan mengadakan lomba CCA dari jam 15.15 sampai 16.15. Terus adik-adik minggu depan kita pakai baju biru yang seragam ya, yang pernah dibagikan saat Natal sekolah minggu, warna biru dongker. Sekian sekian warta sekolah minggu hari ini. Terima kasih. Kita lanjutkan. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 245 ayat 1 sambil pemberian persembahan. Anak-anak sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu sehingga kami masih bisa melakukan ibadah minggu pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati dan pimpin kami Bapa, sehingga kami mampu memahami firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, senang rasanya ya kita bisa kebaktian bertatap muka ya, setelah kurang lebih 2 tahun kita ibadah hanya melalui live streaming. Ya, tentu ini semua karena apa? Karena kasih daripada Tuhan kita dibolehkan berkumpul di gereja ini. Baik, bawa Alkitabnya enggak? Baik, kalau begitu tolong dibuka Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21. Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21. Siapa yang sudah dapat? Sudah? Baik. Kalau begitu, Amang akan membacakan untuk kita semua. Anak-anak mengikuti mendengarkan di dalam hati. Baik, Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekalian, topik untuk minggu kita hari ini yaitu kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah yang sempurna. Tentu kita akan mencoba dulu melihat, ya, memahami seperti apa kasih Allah yang sempurna. Pertama sekali kita harus tahu arti dari kasih. Ada yang tahu nggak anak-anak apa arti kasih? Ada? Ayo tunjuk tangan, ada? Ayo, apa, siapa namanya? Ya. Oke. Silakan. Kasih artinya apa, Amang? Pintar, good. Yang lain? Kakak sekolah minggu, jangan cuman anak sekolah minggu, kakak sekolah minggu, coba salah satu dikasih pencerahan dulu. Kasih itu apa definisinya? Kakak Ruth, yuk silahkan. Cinta, love, ya. Nah, kalau kasih itu kan murah hati, lemah lembut, sabar, tidak dendam, gitu ya. Nah, kemudian kalau kasih itu kan ada perasaan sayang gitu ya. Perasaan sayang itu adalah kasih gitu ya. Mama sayang nggak sama anak-anak? Sayang. Tahu dari mana sayang? Tahu dari mana mama kita sayang sama anak-anak? Ya, jawab. Dari? Ya, yang lain? Jangan cuma satu, ayo. Ya, ini siapa namanya? Marganya apa? Ya, silakan. Silakan, Amang. Ya. Berikan makanan biar tumbuh besar ya, biar sehat ya. Ya. Jadi kasih itu harus dilandasi ada perasaan sayang, kemudian suka, ya kan?
suka, menyukai, gitu ya. Kemudian yang paling penting ujungnya menimbulkan kebaikan. Ya, hasilnya adalah itulah yang namanya kasih. Ya, tadi kita dari kakak sekolah minggu juga udah banyak ngomong ya. Tidak dendam, lemah lembut dan seterusnya. Tetapi yang penting hasilnya adalah menimbulkan kebaikan buat semua. Berarti tidak bisa egois ya anak-anak ya. Ya. Baik, kalau begitu kasih yang sempurna itu apa? Nah, dikatakan bahwa kasih yang sempurna itu adalah mengasihi sesama tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu berarti tidak mengharapkan ada balasan. Jadi tanpa pamrih itu murni mengasihi. Kemudian tidak pilih-pilih ya, tidak pilih-pilih. Kalau anak-anak sekolah minggu berteman, pilih-pilih enggak? Ditemanin semua kan? Berarti belum ada kasih yang sempurna kalau gitu ya. Jadi kalau kasih yang sempurna itu semua teman adalah sama ya. Jadi tidak pilih-pilih dan bahkan kita siap berkorban seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Gitu ya. Nah, kemudian tadi dikatakan di ayat 16, ada yang boleh membacakan ayat 16 anak-anak tadi? Ada? Ayo tunjuk tangan, siapa yang mau membacakan ayat 16? Namanya siapa, Nang? Boru? Oke, silakan Nang. Yang kencang ya? Ya. Ya, karena begitu besar kasih Allah, ya, kasih Allah begitu besar kepada dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, bukti dari kasih Allah kepada dunia, contohnya adalah apa? Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau anak yang tunggal maksudnya apa anak-anak? Atu-atunya ya? Iya, dia mau mengaruniakan anaknya satu-satunya kepada kita, kepada dunia. Supaya apa? Supaya apa tadi? Ya, supaya tidak binasa kita gitu ya. Jadi untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amang mau bertanya nih, anak-anak sekolah minggu HKBP Bincarung ini termasuk orang yang percaya nggak kepada Tuhan Yesus? Kurang kencang jawabannya. Sekali lagi kurang kencang. Puji Tuhan, terima kasih. Amang senang mendengar suaranya anak-anak sekolah minggu HKBP Bincarung. Sehingga apa? Kita percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, tadi dikatakan di ayat 17, kan Allah mengutus anaknya ke dunia. Tujuannya apa? Bukan untuk menghakimi kita, ya, tetapi untuk menyelamatkan, ya, menyelamatkan kita semua gitu yang percaya kepada Dia, kepada Yesus. Yang tidak percaya akan dihukum. Yang tidak percaya dihukum. Anak-anak pernah nggak dihukum di sekolah? Pernah. Seperti apa hukumannya?
Hah? Disuruh angkat kaki satu, enggak? Seperti apa? Enggak boleh masuk kelas. Kenapa dihukum? Ya, karena tidak melakukan perintah dari ibu guru. Kita juga kalau tidak melakukan perintah Tuhan, kita dihukum, ya. Itu. Tetapi yang percaya kepada Yesus tidak dihukum. Oke, ya. Nah, tadi yang selanjutnya di ayat 19 dikatakan, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, anak-anak pernah nakal gak? Pernah berbuat jahat gak? Bagaimana perasaannya? Takut ya? Takut, tidak mau mengaku, biasanya seperti itu ya. Nah, itu karena gelap, karena bersalah ya. Seperti itu. Jadi dia tidak mau menunjukkan, nggak berani ya, karena dia bersalah ya. Jadi siapa tadi yang berbuat jahat, dia pasti akan membenci terang, ya kan? Dia membenci terang, berarti apa? Dia akan sembunyi-sembunyi ya, akan bersembunyi supaya nggak diketahui orang akan kejahatannya gitu. Nah, kemudian kalau yang melakukan yang benar, maka dia pasti senang dengan datang kepada terang ya, dia terbuka ya. Itu kalau dia tidak berbuat jahat. Amang mau tanya sekali lagi nih, anak-anak sekolah minggu HKBP Bincarung, pilih yang mana? Apakah terang apa gelap? Pilih terang apa gelap? Baik, terima kasih. Pilih terang ya. Ya, anak-anak Tuhan. Oke, kalau begitu kakak sekolah minggu, untuk menguatkan kita pada hari ini, Amang minta tolong untuk kita nyanyikan sebuah lagu Kasih yang Sempurna. Anak-anak mari bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya. Bukan karena
Silakan duduk. Ya, dari firman Tuhan hari ini kita mendapatkan beberapa kesimpulan, ya. Yang pertama itu bahwa kasih Allah itu tidak bersyarat dan tanpa pamrih, ya. Dia memberikan kehidupan bagi kita, dia memberikan kebutuhan kita, ya. Dia memberikan itu secara cuma-cuma. Kemudian Allah itu mengutus Yesus Kristus untuk mati di kayu salib yang kita peringati pada Jumat yang lalu, ya. Nah, itu adalah pernyataan kasih Allah kepada kita. Kemudian dia akan bangkit, ya, sehingga manusia disempurnakan sebagai ciptaannya. Yang terakhir, kasih Allah itu menyelamatkan kita semua dari maut, ya. Jadi kasih Allah menyelamatkan kita semua dari maut, dari neraka. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu HKBP Bincarung harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya, ya. Dan selalu menyerahkan diri kepada Tuhan apapun yang anak-anak hadapi di dalam hidup ini, ya. Harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan tidak lupa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada minggu pagi hari ini. Kami sangat beruntung memiliki Bapa seperti Engkau yang rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya yang percaya kepadamu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mampukanlah kami Bapa untuk menjalankan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi bagian dari orang-orang di dalam kerajaan-Mu. Bapa yang baik, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu HKBP Bincarung yang pada saat ini dalam keadaan kurang sehat. Urapi dan berkatilah mereka Bapa, sehingga mereka dapat bersuka cita hanya di dalam nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 38 ayat 1 dan 2.
mari bangkit berdiri. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.